never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Hasil buruk kembali didapatkan ganda putra nomor 1 dunia andalan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tersingkir prematur dari ajang Singapore Open 2023 usai kalah pada laga babak pertama yang dihelat Selasa, 6 Juni 2023. Menghadapi Ben Lane Sean Fendi dari Inggris, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang tampil di bawah performa terbaik kalah 15-21, 18-21 dalam waktu 42 menit. Hasil dari Singapore Indoor Stadium hari ini jelas jadi pukulan bagi ganda putra Indonesia yang biasa disingkat dengan nama Duo Fajri itu. Pasalnya, ini jadi kali kedua secara beruntun mereka tersingkir prematur dalam turnamen BWF World Tour Super yang diikuti tahun ini. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, Fajar Rian juga tersingkir di babak pertama Malaysia Masters 2023 usai kalah 16-21, 19-21 dari Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dari Korea Selatan. Terkait kekalahan di babak pertama Singapore Open 2023, Fajar Alfian mengakui jika lawan tampil lebih siap dari segi permainan. Lawan memang bermain lebih baik dan siap. Mereka rupanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kami, ujarnya. Mereka main dengan defense yang kuat, baru balik serang. Sementara kami malah terburu-buru melakukan serangan dan kerap jadi bumerang. Lawan memang lebih siap. Apalagi di pertemuan terakhir, kami juga menang dan kalah, pria asal Bandung itu menambahkan. Lawan memang bermain lebih berani dan tanpa beban. Mereka sangat siap menyiapkan strategi. Saat kami lagi dapat poin, lawan break. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto mengaku kecewa dengan hasil buruk yang didapatkannya dalam 2 turnamen terakhir. Ia pun bertekad segera bangkit. Kami tentu kecewa dengan kekalahan ini. Sebelumnya kami juga gagal di Malaysia Masters 2023. Di 2 turnamen ini performa kami kurang bagus, katanya. Untuk menghadapi kejuaraan selanjutnya, evaluasi kami harus meningkatkan faktor mental, fisik, dan juga rasa percaya. Selain itu, kami juga harus bisa main lebih enjoy lagi. Performa buruk yang tengah dialami Duo Fajri ini juga jadi sorotan kepala pelatih ganda putra Indonesia, Heri Iman Pierngadi. Heri Iman Pierngadi menyebut jika anak didiknya bermain tidak normal dan berada di bawah form terbaik. Permainan Fajar Rian hari ini memang tidak normal. Performa kedua pemain di bawah form. Tatnya belum balik, kata sosok berjuluk Coach Naga Api itu. Fajar memang ada kendala. Pinggangnya sudah tidak sakit lagi tetapi gerakan tidak seperti biasanya. Gerakan sambungannya jadi agak lambat, tidak secepat dulu. Sementara Rian, di bahunya ada cedera. Belum pulih 100%. Belum bisa melakukan smash secara penuh. Masih ada ragu-ragu sehingga permainan tak normal seperti biasa. Kualitas serangan terasa nanggung, ujarnya. Heri Ipi pun telah menjalin komunikasi dengan Fajar Rian terkait performa buruk yang terjadi dalam 2 turnamen terakhir. Saya sudah ngobrol bareng dengan Fajar dan Rian. Kami tentu tidak hal ini jadi berlarut-larut, ujarnya. Mereka mengakui segala kekurangannya. Kami pun harus segera bisa bangkit dan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Apalagi pekan depan ada Indonesia Open 2023. Keganasan Georgie terpaksa terhenti. Gregoria Mariska belak-belakan mengungkapkan kekecewaan usai tak berdaya dilibas ratu bulu tangkis Tai Tzu Ying di 16 besar Singapore Open 2023. Gregoria Mariska yang baru mencetak sejarah menembus peringkat ke-9 besar BWF, baru saja bertemu dengan Tai Tzu Ying di perebutan tiket perempat final Singapore Open 2023. Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Kamis, 8 Juni 2023, akhirnya Gregoria Mariska kalah 2 game langsung dari Tai Tzu Ying dengan skor 10-21 dan 19-21. Di awal game pertama, Gregoria Mariska sempat memberikan perlawanan keras. Sayangnya inkonsistensi Gregoria Mariska membuat Tai Tzu Ying mencuri momentum dan akhirnya meraih kemenangan. Pada game kedua, Gregoria Mariska memberikan perlawanan lebih keras. Bahkan meskipun Tai Tzu Ying selalu unggul, namun Gregoria Mariska bisa memberikan ancaman bahkan sempat berbalik unggul.
Namun lagi-lagi, keberuntungan seolah masih menjauh dari Gregoria Mariska yang dikeluarkan menikung di poin kritis. Tai Tzu Ying dengan tenang bisa menyelesaikan kemenangan game kedua. Hasil di Singapore Open 2023, semakin menasbihkan dominasi Tai Tzu Ying yang tidak pernah kalah dari total 8 kali pertemuan di turnamen bulu tangkis internasional. Selain itu, hasil di Singapore Open 2023 juga sekaligus menghentikan keganasan Gregoria Mariska yang pekan lalu baru saja mencetak sejarah di ranking BWF dan tembus final Malaysia Master Super 500. Kepada awak media, dalam rilis PBSI, Gregoria Mariska secara belak-belakan mengungkapkan penyesalannya usai mengalahkan Tai Tzu Ying untuk kesekian kali. Saya kurang puas dengan penampilan hari ini, terutama di game pertama. Lawan bisa mengontrol keadaan. Saya merasa tidak nyaman, ungkap Gregoria Mariska. Lebih lanjut, Gregoria Mariska mengaku jika Tai Tzu Ying yang saat ini menempati 3 besar ranking BWF juga bukan lawan yang mudah untuk dihadapinya. Meskipun tentu saja dalam benaknya dia berharap bisa memberikan kejutan dengan terus melaju jauh di Singapore Open 2023 yang merupakan turnamen bulu tangkis Super 750. Game pertama saya tidak bisa langsung in. Saya masih mencari-cari pola. Apalagi, Tai Tzu Ying juga bukan lawan yang mudah. Dari awal lawan terus menekan saya, ungkap Gregoria Mariska. Pada game kedua, sebenarnya saya tidak memikirkan apa-apa. Meski ketinggalan saya coba terus memberikan perlawanan. Saya hanya ingin berusaha semaksimal. Sayang, di 2 poin terakhir yang didapat lawan, karena saya ragu-ragu, sambung pebulu tangkis asal Wonogiri itu. Sebagai catatan lanjutan, terdepak di Singapore Open 2023 membuat Gregoria Mariska meraih hasil yang tidak lebih baik dari yang dicapainya tahun lalu di ajang ini. Tahun lalu, Gregoria Mariska bisa melaju jauh sampai perempat final. Namun saat ini, dia harus merelakan impiannya yang terenggut Tai Tzu Ying. Hasil ini memang tidak lebih bagus dibanding tahun lalu. Saya tahun lalu di sini bisa masuk ke perempat final. Yang kurang-kurang harus diperbaiki lagi, sesal Gregoria Mariska. Namun apapun itu, nasi sudah menjadi bubur, segalanya sesuatunya sudah terjadi. Gregoria Mariska mengambil hikmah dari kekalahannya di Singapore Open 2023 demi menatap masa depan. Evaluasinya, saat masuk lapangan saya harus bisa main baik di game pembuka. Harus bisa lebih siap lagi. Selain itu, saya harus bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, pungkas Gregoria. Hasil Singapore Open 2023 antara Leo Rolicarnando, Daniel Martin versus Kim Gi-jung, Kim Sarang, dimenangkan oleh wakil Indonesia pada Kamis, 8 Juni 2023. Leo Daniel berhasil melaju ke perempat final usai meraih kemenangan lewat 2 game langsung dengan skor 21-14 dan 21-17, atas Kim Gi-jung, Kim Sarang dari Korea Selatan di babak kedua Singapore Open 2023. Inilah pertemuan pertama kedua kubu, namun Leo Daniel akhirnya bisa mencetak kemenangan melawan duo Kim tersebut. Namun secara head-to-head ranking BWF, wakil Indonesia berjuluk Tebab Bias itu lebih unggul berdasarkan peringkat. Leo Daniel saat ini bertengger di peringkat ke-10, sedangkan Kim Gi-jung, Kim Sarang kalah jauh yakni berada di peringkat ke-66 di ranking BWF. Selanjutnya Leo Rolicarnando, Daniel Martin akan berhadapan dengan Eren Chia, Song Woo-yik di babak perempat final Singapore Open 2023. Jalannya pertandingan pertama, Tebab Bias sempat tertinggal 0-3 dari Gi-jung, Sarang di menit-menit awal laga. Namun Leo Daniel berhasil menikung dan skor menjadi 7-4. Leo Daniel kemudian sukses mengamankan interval pertama 11-7, walau sempat melakukan sejumlah kesalahan. Riuh dari pendukung pun menambah semangat Leo Daniel yang kini memimpin jauh 16-10. Sejumlah pukulan ciamik dari wakil Indonesia beberapa kali memukul lawannya sehingga masih memimpin 19-14. Hingga akhirnya, Leo Rolicarnando, Daniel Martin menang dengan skor 21-14 atas Kim Gi-jung, Kim Sarang di game pertama babak 16 besar Singapore Open 2023. Pada game kedua, baik Leo Daniel dan Kim Gi-jung, Kim Sarang tampil lebih menyerang, yang membuat pertandingan makin sengit. Meski sempat tertinggal, lagi-lagi wakil Indonesia berhasil menikung dan membalikan keunggulan 6-4 setelah menyuguhkan rally-rally panjang. Jual beli serangan terjadi, duo Kim kini tampil lebih menekan dan memperkecil jarak menjadi 8-5 dari Leo Daniel yang masih memegang kendali.
Sempat mendapatkan perlawanan sengit dan adu netting, namun Leo Rolicarnando, Daniel Martin masih memimpin 11-7 di interval ketiga. Hingga akhirnya Leo, Daniel berhasil memenangi pertandingan dengan skor 21-17 dari Kim Gi-jung, Kim Sarang di game kedua babak 16 besar.